Selamat datang kembali di channel Mbah Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, kita akan melanjutkan konten tentang Photoshop ya. Sebelumnya di part 1 kita sudah membahas tentang user interface. Nah, kemudian part 2 ini kita akan coba memulai project baru ya, sesuai dengan informasi pada part 1, yaitu part 2-nya yaitu membahas tentang cara memulai project barunya dan cara menyimpan dari file Adobe Photoshop-nya. Oke, pertama kita langsung aja buka Photoshop-nya. Seperti informasi sebelumnya, saya menggunakan Adobe CC ya. Otomatis kalau pakai yang CS, teman-teman pakai yang CS beda tampilan awalnya gitu. Nah, ini saya pakai yang CC 2020. Teman-teman bisa cari aja di internet, atau di part 1 mungkin saya sudah bagikan di deskripsinya untuk download gitu, atau download langsung saja di website Adobe-nya gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa langsung create project dengan cara klik file, kemudian kita klik new ya, file new. Oke, ini saya zoom. Oke, di sini pada menu bar ini ya, pada menu bar kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, oke. Nah, pada Adobe CC ada beberapa pilihan untuk membuat project baru, yaitu untuk tampilan foto. Oke, ini saya zoom lagi. Nah, jadi ada beberapa pilihan. Ada foto, default size-nya ada 7x5 inci. Nah, kemudian dengan 300 untuk ininya, resolusinya. Kemudian ada landscape 2x3, kemudian landscape 4x6, 5x7, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau cetak foto ya, foto KTP atau kebutuhan SKCK dan sebagainya, kita bisa pakai yang di sini. Biasanya ada 4x6, 2x3, nih, 3x4. Di sini nggak ada 3x4, jadi kalau nggak ada di sini maka kita buat sendiri di sebelah kanannya. Ininya 3, width-nya 3, height-nya 4 gitu. Ini posisinya portrait. Oke. Kemudian ini untuk printing ini biasanya kalau di Adobe CS itu dia pada international paper ya, international paper size. Itu ada pilihannya letter, legal, tabloid, A4 dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa langsung pilih A4 dan sebagainya ya. Kemudian ini untuk art dan illustration. Ini biasanya kalau kita butuh untuk konten digital, seperti kita kebutuhan banner promosi ya, banner promosi tapi digital, itu kita bisa pakai art dan illustration. Jadi kita bisa contoh kayak konten di feed Instagram, kita bisa pakai langsung dari sini aja. Pilih yang 2000 x 2000 gitu. Nah, kemudian web. Ini untuk desain web ya. Ini kalau desain web ini biasanya untuk front end ya, front end desainnya. Front end desainnya. Jadi kita bisa desain dulu sebelum kita serahkan kepada front end-nya untuk mengimplementasikannya ke codingannya. Jadi kita bisa buat dulu tampilan-tampilannya dari Photoshop. Selengkapnya sih mungkin saya bahas di part-part selanjutnya ya. Bagaimana menghubungkan antara kita sebagai web design ke front end ya, web developer gitu. Mungkin di part-part lain lah kita bahas. Oke, kemudian ada mobile. Kita bisa membuat desain untuk tampilan wallpaper ataupun mockup dan sebagainya
melalui create project pada mobile ini. Kemudian ini untuk film dan video. Nah, kelebihan dari CC ini, Adobe CC 2020 ini, jadi ada beberapa fitur dari Adobe Premiere di input ataupun di-include-kan ke dalam Adobe CC ini, sehingga kita tidak hanya untuk editing gambar ya, jadi kita juga bisa editing video pada Adobe CC ini. Nah, bagaimana penggunaannya mungkin nanti juga kita bahas. Kita beginner dulu, pemula dulu, kita belajar dari nol banget tentang Adobe Photoshop ini. Oke, kita langsung aja kita buat yang custom ya. Kita custom aja. Ini untuk nama filenya kita tes dulu ya. Tes part 2 gitu. Anggap saja kita mau buat banner, kita buat aja 9 cm. Kemudian ini panjang ya ataupun lebar, width ini, tingginya kita kasih 4 atau 5 aja. Kemudian posisinya kita buat landscape ya. Ini landscape, ini portrait. Nah, ini kita pilih landscape. Nah, kemudian resolusinya kita kasih 300, kita kasih pixel per centimeter. Nah, 300. Karena data centimeter, kita pakai centimeter juga di bawahnya. Kemudian karena kita tujuannya misalnya bannernya untuk dicetak, maka pilihnya ini CMYK. Oke. Backgroundnya kita pilih white. Nah, ini kita biarkan yang bawah settingannya. Oke, kemudian kita klik create. Oke, ini saya zoom out. Oke. Nah, ini langsung muncul layarnya yang kita mau buat bannernya, gitu. Kemarin kita sudah bahas sebelah untuk user interface-nya sudah kita bahas. Nah, ini kita sudah belajar membuat projectnya, ukuran gambarnya, dan sebagainya ya. Kemudian layarnya kita bisa naikkan ini. Coba, mau nggak dinaikkan? Oh, tidak mau dinaikkan. Mentok sepertinya. Oke, kita biarkan kalau nggak bisa. Nah, ini kita coba kita kasih teks aja dulu ya, untuk sampel aja dulu. Ininya kita kasih, nih enaknya kalau Adobe CC itu ketika kita bikin teks langsung muncul lorem ipsum ya. Nah, kalau yang CS kan enggak, kosong aja dia. Nah, oke, kita contoh kayak gini aja. Kemudian untuk ekspor projectnya ataupun penyimpanannya, kita tinggal klik Ctrl S untuk penyimpanan, atau kita klik pada menu bar File, kemudian Save. Nah, kita simpan misalnya. Oke, ini saya contoh simpan dulu. Saya buat foldernya praktikum. Nah, ini nama filenya tadi kita sudah setting, maka di sini otomatis. Kalau kita nggak setting tadi, maka muncul namanya untitled ya, tidak ada judul. Nah, save as type-nya ini kita bisa pilih Photoshop. Nah, pertama kali ketika teman-teman buat project itu, pastikan simpan dulu file Photoshop-nya sebelum ekspor ke file lain ya. Pastikan dulu simpan ke dalam Photoshop. Nah, ini saya zoom. Oke. Nah, pastikan save as type-nya ini Photoshop atau PSD. Nah, kemudian baru kita simpan.
Nah, ini kita oke kan saja. Nah, maka file Photoshop-nya sudah tersimpan gitu. Terus bagaimana kalau buka gitu? Ini kita close. Nah, tadi kan kita buat baru. Nah, kalau buka project, tinggal klik file, open aja. Open. Saya zoom dulu. Oke, file, open. Nah. Oke. Nah, cari filenya di mana? Ini contoh yang tadi. Klik test part, kemudian open. Nah. Maka muncul project yang sudah kita buat. Kemudian kalau mau nyimpan dalam bentuk gambar gimana? Nah, bukan Ctrl S. Kalau Ctrl S dia menyimpan perubahan. Misalnya kita ubah teksnya ini latihan Photoshop. Oke. Nah, kalau kita cuma Ctrl S ataupun simpan, save, maka dia nggak bikin file baru gitu. Kalau mau bikin file baru atau diekspor dia jadi JPEG ataupun PNG ataupun PDF, nah, maka kita tekannya Ctrl Shift S atau Save As. Pada atas ini kita pilihnya Save As gitu. Atau shortcutnya kita pakai Ctrl Shift S. Nah, maka kita pilih formatnya kita mau pakai apa. Ini saya zoom lagi. Oke. Nah, di sininya kita pilihnya apa nih formatnya nih. Nah, misalnya kita pilihnya JPEG. Kita pilih JPEG. Ininya test part 2 kita kasih aja JPEG. Kalau enggak gambar aja. Gambar. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, dalam save ini akan ada settingan kualitas gambarnya. Nah, di sini kita pilih bisa low. Low itu kualitas gambarnya rendah ya. Nah, kalau kita maksimumin maka file gambarnya bagus gitu, kualitinya bagus. Kita bisa fullkan kalau kita butuh gambar yang memang spesifik jernih gitu. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa cek di folder kita. Oke, di sini muncul file tadi yang kita simpan. Nah, ini latihan Photoshop gambar. Nah, jadi JPEG deh. Nah, kalau mau ke PSD, misalnya mau cetak, jadi kalau kita mau cetak ke percetakan, usahakan jangan pakai gambar ya, pakainya PSD atau pakai PDF gitu. Ctrl S, kemudian kita pilih di sininya PDF. Nah, kemudian save. Oke. Nah, ini Acrobat 5 aja. Kemudian kita langsung save PDF aja. Yes. Kita cek di sini sudah ada PDF-nya, kita buka. Nah, maka ini jadi file PDF. Oke, sekian untuk part 2-nya. Tunggu di part 3 selanjutnya mungkin kita bahas mulai ini ya. Kita gunakan satu persatu toolbox ini atau kita bahas tentang shortcutnya. Mungkin shortcut dulu baru kita bahas satu persatu untuk toolbox ini. Oke, sekian untuk part 2 ini. Ditunggu untuk part 3-nya. Oke, terima kasih.